Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam mata pelajaran biologi bersama saya Sugiono SPD. Tetap semangat semuanya, para siswa yang berada di rumah ataupun berada di manapun berada. Kita memasuki bab 6, yaitu pungi. Pungi nama lain daripada jamur. Coba kamu perhatikan, jamur ini kita dapatkan di daerah-daerah yang lembab, dan ini kebetulan di bawah pohon, dan warnanya sangat menarik, yaitu terlihat seperti oranye, dan ini berada di hutan belantara. Loh, apa yang Anda ketahui tentang organisme ini? Kenapa pungi ini berbeda dari tumbuhan? Coba perhatikan, ada warna putih, kemudian oranye, ada warna merah, mungkin ada warna yang lain seperti warna coklat, warna hitam, warna ungu, dan sebagainya. Memang sangat khas sekali dari pungi ini. Mari kita perhatikan ciri-ciri daripada jamur atau pungi. Ada ukuran, bentuk, warna tubuh jamur. Yang pertama adalah eukariotik. Artinya dia memiliki inti sel. Jadi sel-selnya itu ada inti selnya atau nukleus. Yang kedua, umumnya multiseluler, yaitu banyak mempunyai sel. Ada juga yang uniseluler, hanya memiliki satu sel. Yang ketiga, bereproduksi dengan spora. Nah, jamur bisa hidup di mana saja, itu karena sporanya jatuh di daerah tersebut. Apakah di tanah, di pohon, di sampah, di batu, juga ada. Yang keempat, tubuhnya disusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Ada juga yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Ini hanya sebagian. Pada umumnya betul, ciri yang kelima itu habitatnya di daerah yang lembab. Dan yang keenam, ciri khas daripada jamur ini adalah tidak memiliki klorofil. Oleh karena itu, maka jamur tidak termasuk tumbuhan. Ini khas sekali, karena ciri-ciri dari tumbuhan harus mempunyai klorofil. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri tubuh jamur tersebut. Coba perhatikan gambar tersebut. Ini jamur yang sering kita jumpai di daerah-daerah sekitar kita. Misalnya tumpukan sampah, kemudian organisme yang sudah mati, apakah itu pohon, bahkan hewan. Maka ada bagian yang diperhatikan yang disebut dengan hifa. Yang di bawah, lihat, ada hifa. Tubuh vegetatif kapang yang berbentuk filamen panjang, bercabang, seperti benang, itulah hifa. Kemudian, hifa-hifa tersebut membentuk jaringan-jaringan yang dinamakan miselium. Kemudian ada badan buah, dan badan buah ini nanti di ujungnya menghasilkan spora sebagai regenerasi untuk jamur selanjutnya. Maka jamur ini
khasnya menghasilkan spora untuk regenerasi jamur selanjutnya. Kemudian struktur jamur, kalau kita perhatikan di sana ada dinding sel. Dia mempunyai dinding sel. Atau bahasa lainnya adalah septa. Kemudian ada porinya. Kemudian ada titik hitam atau nukleus. Itu inti daripada jamur tersebut. Kemudian perhatikan di sana ada gambar, ada hifa fungi, kemudian dinding sel, kemudian ada sel tumbuhan, dan inilah bagaimana hifa ini masuk kepada dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Nah, ini bukan akar. Ini adalah hifa yang berbentuk benang-benang. Yang B, cara hidup dan habitat jamur tersebut. Cara hidupnya yang pertama, sapropit. Artinya menguraikan sisa bagian makhluk hidup yang telah mati. Sering kita jumpai pada pohon yang sudah mati. Yang kedua, jamur itu ada yang bersifat parasit. Kita ketahui parasit itu merugikan. Dia mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup. Maka ada jamur yang parasit dalam tubuh manusia, benang-benangnya, hifanya itu masuk ke dalam tubuh organisme. Kemudian ada yang simbiosis. Simbiosis hidup bersama makhluk lainnya. Makanya jamur ada yang simbiosisnya mutualisme. Ya. Ada yang mutualisme. Itu saling menguntungkan. Habitat jamur atau tempat hidup jamur itu sapropit dari sisa-sisa organisme. Kalau parasit jelas. Dia hidup di inang makhluk hidup yang masih hidup. Ada pada hewan, ada pada tumbuhan, dan bahkan ada pada manusia. Kemudian sebagian kecil ada simbiosis. Dan ini biasanya hidup di daerah-daerah yang ekstrim. Misalkan daerah yang kering. Atau daerah yang lembab, dingin. Bagaimana reproduksi jamur? Reproduksi jamur yang bersel satu atau uniseluler membentuk tunas yang akan menjadi individu baru. Tunasnya tersebut terpotong atau dipotong atau jatuh, dan kemudian jadilah jamur yang baru, khusus yang bersel satu. Sedangkan yang banyak sel atau multiseluler, dia membentuk spora aseksual atau melakukan fragmentasi hifa. Spora aseksual artinya tidak melalui kawin. Kalau fragmentasi hifa artinya hifanya dipotong atau terpotong, dan hifa ini hidup kembali jamur yang baru. Kemudian sporangiosspora, spora yang bersel satu yang terbentuk di dalamnya sporangium. Di ujungnya namanya sporangiofor.
Jadi intinya spora itu ada tempatnya, ya. Maka tempat ini mengeluarkan namanya spora. Yang keempat, konidiospora dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa tersebut. Reproduksi jamur digambarkan secara generatif, misalnya kawin seperti gambar berikut ini. Misalkan Rhizopus pada tubuh atau roti yang telah basi. Maka kemudian Rhizopus tersebut menghasilkan hifa positif. Kemudian bertemulah dengan jamur yang mempunyai hifa negatif. Nah, hifa positif dan negatif ini kemudian terjadi perkawinan atau dikenal dengan generatif. Kemudian gametangium dengan nukleus haploid menjadikan plasmogami. Dari plasmogami terjadilah yang namanya zigosforangium muda. Nah, dari sini kemudian ada dibentuk namanya karyogami. Kemudian terjadilah pembelahan namanya meiosis. Dari pembelahan meiosis tersebut, maka akan terjadi yang namanya sel baru dalam bentuk spora. Inilah yang dikatakan reproduksi generatif. Dan ini sangat kecil sekali ukurannya karena bisa terbang, bisa jatuh, bisa terbawa oleh angin dan air atau oleh manusia atau hewan yang kebetulan menempel tubuhnya. Kita lihat untuk selanjutnya adalah klasifikasi jamur. Zygomicota. Ciri-cirinya heterotrof saprofit. Artinya apa? Heterotrof ini dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Saprofit adalah menumpang. Ada pula yang parasit. Tubuh disusun oleh hifa dan miselium. Nah, udah dijelaskan tadi hifa ya, benang-benang. Kemudian menyatu. Hifa yang bercabang banyak, ada yang bersekat dan tidak bersekat. Spora yang dihasilkan oleh tempatnya namanya sporangaium. Reproduksinya ada yang aseksual dengan spora. Kalau seksual membentuk namanya zigospora. Ya, zigospora. Coba kita perhatikan di sana ada gambar. Bagaimana yang di bawah itu rhizoid, artinya dia bisa mengambil nutrisi-nutrisi dari organisme yang mati. Kemudian perhatikan stolon. Stolon itu apa? Stolon itu hifa yang berbentuk jaringan pada permukaan substrat. Misalkan pada permukaan roti yang kadaluarsa. Baru sporangium itu nanti menghasilkan yang namanya spora. Spora ini yang akan jatuh dan akan terbawa oleh angin. Kita perhatikan dulu ya untuk zigospora. Untuk zigospora itu misalkan Rhizopus oryzae yang biasa digunakan untuk membuat tempe, ya. Dan ada Musor javanicus, biasanya dibuat untuk ragi puyem atau tape.
Kita masuk yang kedua, yaitu klasifikasi jamur Ascomycota dengan ciri-ciri heterotrofit, parasit, atau bersimbiosis bekerja sama. Ada yang uniseluler, misalkan Saccharomyces cerevisiae ya. Ada yang multiseluler. Tubuh disusun oleh hifa, miselium, sama seperti yang lainnya. Kemudian ada yang memiliki tubuh buah. Hifa bersekat melintang, ada yang bercabang, reproduksi seksual, membentuk spora ascus. Maka dikatakan Ascomycota dan sporanya itu ascus. Kalau aseksual dengan tunas fragmentasi Conidia spora. Ascomycota kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan seperti Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti, jamur roti. Kemudian ada Saccharomyces tuak mengubah air nira menjadi tuak, dan itu haram. Ada Saccharomyces ellipsoides, dan itu biasanya memfermentasikan buah anggur menjadi minuman anggur. Oh iya, selanjutnya kita lihat di sana ada reproduksi aseksual pada Ascomycota uniseluler, berarti yang bersel satu. Yang diperhatikan adalah di sana adalah pembelahan. Bagaimana ada pembelahan inti, kemudian menjadi sel baru, kemudian inti sel dan vakuola, kemudian menjadi tunas baru. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan di sana ada yang hifa positif dan negatif, ya, itu akan membentuk yang namanya tunas. Ya, tunas inilah yang akan membentuk baru. Maka ada namanya dengan cara aseksual, yaitu konjugasi. Ya, sekali lagi dengan cara konjugasi. Gitu. Reproduksi aseksual dan seksual pada Ascomycota, ada gambar di sana. Itu sebagai gambaran saja, diperhatikan gambarnya dulu. Yang pertama, reproduksi aseksual. Aseksual di sana ada yang namanya spora, ya, membentuk conidia. Maka ada hifa positif dan negatifnya. Sedangkan reproduksi sebelahnya namanya reproduksi seksual. Maka ciri khasnya, maka ada namanya pembelahan sel secara meiosis dan mitosis. Ini ciri khasnya. Seksual artinya ini terjadi perkawinan antara hifa positif dan negatif. Maka dia menghasilkan yang namanya ascogonium. Kemudian ada namanya ateridium dan ascogonium. Maka dia menghasilkan ascoclave dengan hifa dikaryotik. Yang keempat, ascus dikaryotik, maka membentuk namanya ascus diploid. Maka terjadi yang namanya pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan di mana terjadi pembelahan sel kelamin, ya, sel kelamin. Baru bisa terjadi yang namanya pembelahan mitosis. Ya, itu untuk reproduksi Ascomycota. Kita lihat contoh Ascomycota di sini, kita perhatikan. Misalkan jenis Aspergillus ya. Aspergillus.
Ada Aspergillus niger bisa menghasilkan asam sitrat. Aspergillus oryzae bisa merombak zat pati pembuatan minuman beralkohol. Ada Aspergillus nidulans parasit pada telinga menyebabkan automikosis, yaitu penyakit. Dan yang bermanfaat biasanya adalah Aspergillus soyae, yaitu pembuatan kecap. Kemudian yang bermanfaat itu ada penisilin. Misalkan penisilin notatum, itu antibiotik dan bisa mengobati jamur kulit. Kita masuk selanjutnya adalah Basidiomycota. Ini yang ketiga. Cirinya sudah jelas di sana dan gambarnya, perhatikan gambarnya itu. Dan ini contoh Basidiomycota. Ya. Kenapa dikatakan Basidiomycota? Karena spora seksualnya berbentuk basidium, ya, atau berbentuk gada. Gada itu apa ya? Ya, gambarnya seperti itu kira-kira ya. Maka dikatakan basidio. Ciri khasnya heterotrof saprofit, multiseluler, tubuh disusun oleh hifa sama ya seperti tadi. Dan reproduksinya ini ciri khasnya adalah dengan seksual menghasilkan basidium. Kalau aseksualnya menghasilkan conidia. Kemudian perhatikan reproduksi Basidiomycota ya. Reproduksi di sana gambarnya sudah jelas. Ada daur Basidiomycota dimulai dari spora basidium atau pertumbuhan conidium. Spora basidium akan tumbuh menjadi benang hifa yang bersekat dengan satu inti. Kemudian membentuk namanya miselium. Hifa dari dua jenis yang berbeda, positif dan negatif, ujungnya bersinggungan dan dinding selnya larut. Inti sel dari salah satu sel pindah ke sel yang lain. Terjadilah sel dikariotik. Dari sel dikariotik akan tumbuh hifa dan miselium dikariotik. Miselium dikariotik akan tumbuh menjadi tubuh buah dengan bentuk tertentu, misalnya seperti payung, seperti gambar yang terlihat, dan ukurannya itu sangat kecil sekali. Kemudian kita lihat yang klasifikasi yang keempat, Deuteromycota, atau nama lainnya adalah Fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Divisi ini seolah-olah dibuat untuk mengelompokkan jamur yang tidak termasuk yang ketiganya yang disebutkan tadi. Maka ini mempunyai ciri utama dari divisi ini, belum diketahui reproduksi seksualnya selama siklus hidupnya. Nah, ada keterangan-keterangan yang bisa kita lihat. Contohnya, di pasar itu ada oncom. Oncom itu sebenarnya Monilias sitophila, termasuk Deuteromycota atau Neurospora sitophila, dan sekarang masuk Ascomycota. Dulu awalnya ini masuk Deuteromycota. Kita kembali ke Deuteromycota. Peranan dalam kehidupan sehari-hari, jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik. Jamur ini juga menimbulkan penyakit kulit pada manusia. Ya, namanya itu apa? Dermatomycosis. Ada yang menyebabkan kudis kurap,
yaitu Microsporum. Ada yang Trichopiton dan ada yang Epidermophyton atau disebut juga dengan penyakit panu nanti ya, ada disebabkan oleh Tinea versicolor. Kemudian ada yang menyebabkan namanya penyakit kaki atlet yang disebabkan oleh jamur Epidermophyton flocosum. Contoh dari jamur ini di Indonesia yang paling banyak ditemukan yang bermanfaat hari ini adalah tetap Monilia sitophylla, yaitu apa? Ciri khas oncom. Ingat, oncom ini dari kacang ya, dibuat dari kacang. Kemudian kita contohkan ada simbiosis jamur dengan organisme lain. Kita kenal namanya lumut kerak atau lichen. Dan ini mutualisme ini bagi alga mendapatkan suplai air dan mineral. Bagi fungi menghasilkan fotosintesis berupa nutrisi. Jadi ini mutualisme. Artinya apa? Saling menguntungkan. Jadi kalau ditanya simbiosis jamur yang mutualisme ada pada lumut kerak atau lichen. Ini istilah saja lumut kerak ya. Padahal ini termasuk jenis fungi atau jamur. Kita perhatikan gambarnya, dan ini ada di hutan. Dan ini sebagian ada di batu-batu, kemudian ada yang di pohon-pohon, maka ada lapisan atas jamur, kemudian lapisan ganggangnya, dan lapisan hifa jamur. Dan inilah yang mengambil substrat atau nutrisi bagi jamur. Ini menguntungkan, mutualisme. Kemudian mutualisme yang kedua adalah mikoriza. Mikoriza bagi tanaman meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Jadi mikoriza ini banyak ada di tumbuhan-tumbuhan seperti jahe misalkan, adanya di akar. Dan bagi fungi itu mendapat nutrisi dari tanaman tersebut. Endomycorrhiza terbentuk dari hifa jamur berada di jaringan epidermis akar tumbuhan. Endo itu bagian dalam ya. Yang kedua, ektomycorrhiza yaitu bagian luar. Jika hifa jamur menembus ke jaringan yang lebih dalam, maka dia masuk ke dalam jaringan korteks akar tumbuhan, yaitu bagian tengah dari tumbuhan tersebut. Dan ini mutualisme. Jadi mutualisme yang kedua contohnya adalah mycorrhiza. Kemudian kita lihat secara umum saja peranan jamur, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Bahan makanan ada Agaricus bisporus, jamur campignon, ada Volvariella volvacea, jamur merang, kemudian Aucaria polytricha, jamur kuping, dan ada Volvariella jenis yang lain lagi. Ini yang menguntungkan ya, atau yang sering kita jumpakan biasanya di pasar, kita beli crispy jamur, jamur tiram ya. Yang antibiotik, ya jamur, obat jamur. Jadi kalau kulit jamuran kita beli obat namanya Penicillium notatum. Sedangkan yang membunuh patogen atau penyakit itu adalah Arthropods, bisa membunuh cacing, nematoda. Kalau yang merugikan sebenarnya banyak sih. Ini yang biasa ketombehan, itu sebenarnya kepalanya kotor, kemudian ada jamuran, namanya jamurnya Trichopiton tensuran. Ada yang roti yang udah expired, udah kadaluarsa,
Itu namanya Rhizopus stolonifer. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit pada manusia, namanya Blastomyces brasiliensis. Ini ya. Atau yang menguntungkan yang lain juga banyak ya. Misalkan tempe, Rhizopus oryzae, ya, kecap gitu ya. Banyak lah. Dan pembiakan jamur ini senantiasa dibudidayakan oleh petani-petani seperti ini contohnya ya. Ini bisa dimakan. Ya, mungkin untuk materi cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa disimak kembali materi ini. Cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.